A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh damai yang kita rasakan saat ini. Dan yang terakhir, sebuah kehormatan besar kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kultum saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan membacakan sebuah hadis sahih yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis di atas telah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, menegakkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Karena setiap pekerjaan manusia itu pasti berkaitan dengan akhlak. Adapun kata lain dari akhlak adalah adab. Tapi yang membedakan akhlak dengan adab adalah akhlak itu sifat dan adab itu sikap. Adapun contoh dari akhlak yaitu sering membantu orang tua, sering membantu orang yang kesusahan, ataupun sering bersedekah pada orang miskin atau yatim piatu dan lain sebagainya. Dan adapun juga contoh dari adab yaitu tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menjamu tamu yang datang, tata cara berkata yang sopan kepada orang lebih tua, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari akhlak dan adab. Para pemirsa sekalian dimanapun anda berada yang saya hormati, akhlak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak hasanah. Akhlak hasanah itu adalah ketika kita berbuat baik kepada seorang, suatu hari nanti kebaikan kita akan dibalas. Jadi akhlak hasanah adalah kebaikan dibalas dan kebaikan. Yang kedua, akhlak karimah. Akhlak karimah adalah kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain selalu berbuat kepada kita. Dan yang terakhir, akhlak adimah. Akhlak adimah adalah orang lain selalu berbuat buruk kepada kita, tapi kita membalasnya dengan sebuah kebaikan. Akhlak mulia adalah kunci kerukunan dan kesejahteraan. Maka demikian, setiap manusia harus lebih mengutamakan akhlakul karimah sebelum aspek-aspek yang lain. Karena manusia itu dinilai dari akhlak, iman, dan takwa, bukan dari ketampanan ataupun jabatan. Adapun mahfudzat tentang lebih mengutamakan akhlak daripada aspek-aspek sebelumnya, aspek-aspek yang lain. Yaitu yang berbunyi, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Meskipun mahfudzat tersebut sudah tidak asing lagi terdengar oleh para kaum pelajar, khususnya para santri. Tapi bila hadis mahfudzat singkat tersebut tersepelekan oleh orang-orang, maka orang-orang tidak akan mempunyai motivasi atau acuan untuk menjadi pribadi yang beretika. Maka setiap manusia harus bertanggung jawab atas diri masing-masing untuk lebih mengutamakan akhlakul karimah, supaya kehidupan kita sehari-hari menjadi rukun, tentram, dan damai. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, bila ada suatu kaum atau kelompok yang dimana orang-orang tersebut benar-benar tidak mencerminkan akhlak yang baik, apakah orang-orang tersebut
bisa hidup rukun dengan masyarakat lain? Tentunya tidak. Karena orang-orang tersebut telah ternilai buruk oleh orang lain. Dan penyakit seperti itu tidak mungkin bisa disembuhkan hanya dengan sebuah ucapan, tapi juga harus dibuktikan dengan pelakuannya baik selayaknya manusia beradab. Para pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan berdasarkan sebab dan kejadian. Dan sampai sekarang kitab suci Al-Qur'an telah menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia. Al-Qur'an terdiri dari 5 unsur, yaitu akidah. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir, mukjizat dan ilmiah. Bahkan Al-Quran sekalipun telah menyatakan bahwasanya hal yang paling utama adalah akhlakul karimah. Karena benar-benar menjadi kunci kesejahteraan sebuah peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maruha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat mampu menjulang setinggi langit. Quran surah Al-Isra ayat 37. Dalil di atas adalah salah satu contoh adab ketika berjalan. Jangan berjalan dengan sombong karena tidak mencerminkan akhlak yang baik. Dan dalil di atas juga salah satu faktor yang menguatkan tentang pentingnya akhlakul karimah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, sesungguhnya itu datang dari saya sendiri. Dan bila ada kebenaran, sesungguhnya itu datang dari Allah semata. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.